Viral di media sosial, pemirsa ambulans pengantar pasien yang tengah sakit dihalangi mobil Pajero yang sedang memutar balik. Kasus ini pun masih dalam pendalaman Satlantas Polres Metro Depok. Sebuah ambulans yang tengah mengantar pasien kritis terhalang mobil SUV yang tengah memutar balik di Depok, Jawa Barat. Namun sang pengendara mobil bukannya segera memutarkan kendaraannya, malah turun dan menegur sopir ambulans. Aksi ini pun terekam kamera mobil hingga viral. Usai viral, pihak Polres Depok menyatakan sudah mengantongi identitas pemilik mobil SUV dan akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi tilang dan pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu memberikan jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara seorang pria pengendara motor diserempet mobil truk losbak yang bergerak dari arah yang sama. Akibatnya pengendara motor tewas setelah terlindas oleh truk. Warga di sekitar Jalan Poros Makassar Pare, Kampung Lembang, Kecamatan Pungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan sebuah kecelakaan menyebabkan tewasnya pengendara sepeda motor. Peristiwa ini terekam kamera pengawas. Kejadian berawal saat sebuah sepeda motor melaju dari arah kota Parepare menuju Kabupaten Maros. Saat sedang berkendara, sebuah truk melaju di sampingnya. Tiba-tiba, pengendara motor hilang kendali, terserempet badan truk dan jatuh di bawah kolong truk. Akibatnya, korban Rizky Awaliaya Putri asal Kabupaten Maros tewas dengan luka parah pada bagian kepala. Untuk kronologis kejadian, mobil truk Nissan ini bergerak dari arah utara ke selatan dan menyerempet sebuah sepeda motor Yamaha Dino yang dikendarai perempuan Rizky Awalia. Kasus kecelakaan maut kini ditangani petugas kepolisian Satlantas Polres Pangkep, termasuk kendaraan yang terlibat laka lantas bersama pengemudinya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang keracunan usai hadiri peringatan 1000 hari meninggalnya seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban keracunan dirawat di puskesmas hingga rumah sakit. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas diduga usai menyantap hidangan dalam acara peringatan 1000 hari meninggal atau Nyewo di Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Beberapa di antara mereka masih dirawat karena alami sejumlah gejala, mulai dari pusing, mual, hingga diare. Pasien yang dirawat didominasi oleh mereka yang sudah tua serta memiliki riwayat penyakit bawaan. Juga dari daging, tapi yang makan itu beda-beda. Ada yang makan sayur lombok, tapi mulas, ada yang makan mie juga. Itu. Kalau total keluarga jenengan yang ada di sini berapa, Mas? 1. Total ada 86 warga yang alami keracunan. Pihak Dinkes Gunung Kidul sudah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan massal tersebut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar razia juru parkir liar. Sedikitnya ada belasan juru parkir liar terjaring razia di kawasan Jakarta Barat. Mereka terjaring dari sejumlah tempat parkir minimarket. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Satpol PP TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar. Sedikitnya belasan juru parkir liar yang berada di tempat parkir minimarket ini terjaring razia. Mereka terjaring di sejumlah wilayah yakni Kapuk Cengkareng dan Pesanggerahan Kembangan Jakarta Barat. Selanjutnya mereka digelandang ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan didata oleh petugas Satpol PP. Tak hanya itu, mereka turut dibuatkan surat pernyataan untuk tak lagi menjadi juru parkir liar di minimarket. Iya, bahkan kalau parkir datang tukang parkirnya nggak ada, pas lagi pulang tukang parkirnya nongol. Karena sih sebagai warga ibu rasa nggak sih dengan adanya rasa sih gitu kayak gimana ya, kayak dia datang nggak dilayanin terus habis itu kita keluar baru dia minta lagi uangnya. Juru parkir yang sudah kita amankan dari lokasi-lokasi tersebut itu kurang lebih ada 15. Jadi
Jadi mereka kita bawa dari lokasi-lokasi tempat kejadian, kita bawa ke Sudinhub Jakarta Barat untuk di BAP oleh Satpol PP, ya. Lanjut kita berikan surat pernyataan agar mereka tidak masuk ke lokasi-lokasi yang tidak boleh memungut biaya parkir tanpa adanya izin dari parkir. Belasan juru parkir liar ini melanggar Perda nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran serta Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Terzolimi revisi Undang-Undang Penyiaran, Aliansi Wartawan Lumajang berunjuk rasa dengan aksi tutup mulut di alun-alun Lumajang, Jawa Timur. Sementara puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi di Malang menggelar aksi berjalan mundur di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka menolak draft RUU Penyiaran yang dinilai mencoreng demokrasi dan kebebasan pers. Kita semua pasti akan menang. Aksi damai Aliansi Wartawan IJTI dan PWI Lumajang di alun-alun Lumajang ini bentuk protes atas revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap merusak demokrasi dan kebebasan pers hingga menghancurkan esensi ruang publik. Massa bahkan menutup mulut sebagai simbol pembungkaman. Draft revisi Undang-Undang Penyiaran menimbulkan polemik lantaran sejumlah pasal dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di antaranya soal pelarangan penayangan berita investigasi hingga penyelesaian sengketa kegiatan jurnalistik yang dilimpahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia bukan Dewan Pers. Saya menilai itu adalah salah satu upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Sehingga kami sepakat dengan teman-teman pers yang ada di Lumajang untuk menggelar aksi ini, ya. Tapi alhamdulillah aksi ini meskipun cukup semangat tapi tidak mengganggu arus. Sementara puluhan jurnalis juga melakukan aksi berjalan mundur dari depan Balai Kota Malang menuju gedung DPRD Kota Malang serta menggelar aksi teatrikal. Para jurnalis menilai pembahasan pelarangan berita investigasi dalam RUU Penyiaran bentuk kemunduran demokrasi. Sayangnya tidak ada satupun anggota dewan yang bisa ditemui lantaran berada di luar kota. Dari Malang dan Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Yaya Nugroho, iNews. Komplotan pencuri mobil, seorang pembuat konten digulung penyidik Polresta Bogor, Jawa Barat. Sebelum beraksi, kawanan ini juga ternyata sudah memasang alat pelacak GPS dan mengadakan kunci duplikat sebelum menjual mobil kepada korban. Setelah beberapa minggu melakukan pengejaran, polisi akhirnya membekuk kawanan pelaku pencurian mobil milik seorang pembuat video konten di Bogor, Jawa Barat. Keempat pelaku Andika, Rio, Kevin, dan Ismet ditangkap di kawasan Tangerang dan Palembang. Hasil pemeriksaan, kawanan ini ternyata sudah memasang alat pelacak atau GPS dan menggandakan kunci duplikat sebelum menjual mobil kepada korban. Setelah mengetahui lokasi mobil, kawanan ini pun menggasak mobil yang sudah dijual hingga membuat korban terseret dan mengalami luka parah. Selain pelaku, aparat juga menyita sepucuk senjata api rakitan beserta peluru, 2 buah mobil beserta plat nomor sebagai barang bukti. Selama 2 bulan, mobil tersebut dipantau oleh para tersangka ini dengan sudah memasang GPS di mobil tersebut sebelumnya. Niat yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah terencana dan sudah matang. Di antaranya dengan memasang GPS dan juga membuat kunci duplikat. Sebelumnya, seorang pria pembuat video konten terekam CCTV saat mempertahankan mobilnya yang dicuri di Jalan Babadak, Kota Bogor. Korban menggelantung di pintu setir hingga terseret ratusan meter dan terjatuh membentur tiang listrik. Akibat kejadian, korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.